Hai good people, udah lama nih aku nggak bikin video di YouTube, tapi hari ini aku bakal mulai dengan sebuah cerita anak remaja yang bener-bener nggak disangka banget endingnya. Jadi kisah ini berawal dari kisah nyata yang sebenarnya diceritain sendiri sama teman aku. Jadi aku udah 2-3 kali dengar cerita ini, tapi aku ngerasa cerita ini benar-benar touching banget dan benar-benar kayak bisa diambil lah pelajaran hidupnya. Jadi aku bakal ceritain ke kalian. Minum aku getting ready. Jadi kisah ini itu dimulai di tahun 2017. Waktu itu teman aku, sebut aja namanya Lina ya. Lina ini usianya lagi menginjak 18 tahun. Lina itu adalah seorang mahasiswi semester 1 di kampus swasta di Surabaya. Dia juga merupakan anak tunggal dari sepasang suami istri yang keturunannya Chinese. Papa Lina ini orangnya strict banget kayak tipikal-tipikal orang Chinese pada umumnya. Karena Lina itu juga anak satu-satunya dan juga perempuan. Jadi papanya ini extra careful banget dalam mendidik Lina. Kayak nggak boleh ngizinin Lina pacaran, nggak boleh ngizinin Lina itu keluar rumah, nggak boleh kayak ngerokok dan segala macamnya. Jadi emang strict banget ya bapaknya ini. Sedangkan mamanya Lina, on the other hand, itu lebih chill. Dia tipe-tipe mama yang angelic, dimana dia itu lebih nurut ke suaminya dan dia itu lebih mengayomi Lina. Tapi dari sini kita tahu nggak sih good people, kalau misalnya Lina itu pasti deketnya itu sama mamanya. Of course dong, bapaknya kayak gitu kan ya. Papa Lina sendiri itu punya toko bangunan di depan rumah, jadi itu kerjaan papanya yaitu kayak jaga toko, jualan, dan sebagainya. Sedangkan mamanya Lina ini ibu rumah tangga biasa. Jadi kejadiannya itu bermula 2 minggu sebelum Natal. Lina ini dapat telepon nih dari nomor yang nggak dikenal. Meskipun nomor itu nomor nggak dikenal, nomor itu kayak berasal dari nomor resmi. Kayak tahu nggak sih, bukan nomor telepon abal-abal yang biasanya kalian lihat dan ngeprank mama minta duit. Ini nomor teleponnya kelihatan resmi. Jadi waktu itu Lina ngangkat teleponnya dan ternyata telepon itu berasal dari orang yang nawarin kartu kredit dari bank tertentu lah. Kita nggak perlu sebut ya nama banknya ya. Pas diangkat itu kedengaran banget suara cowok dengan nada bicara yang berat, vokalnya bulat, dan nada bicara yang ramah menyapa dari ujung telepon. Orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Reza. Jadi ketika nelpon, Lina tuh enjoy banget karena emang orang tuanya lagi nyari kartu kredit. Jadi ini pas banget momentumnya buat Lina dan keluarganya. Tapi karena pas itu Lina masih umurnya 18 tahun, of course dia bilang dong ke tukang kartu kreditnya bahwa sebenarnya dia tuh tidak mencari kartu kredit. Yang nyari kartu kredit itu adalah papanya. Kak, lebih baik kakak nelpon orang tua aku aja deh karena mereka lebih tertarik dengan promo kartu kredit ini. Kalau gitu, nanti saya akan menghubungi orang tua Kak Lina. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dulu nih kepada kakak. Jadi nanti bisa tolong disampaikan ke orang tuanya. Apakah kakak nggak keberatan? Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aku sampaikan ke mama papa aku. Jadi ini side note aja, waktu itu untuk bikin kartu kredit itu tidak semudah sekarang yang mana harus serba online. Waktu itu sebelum pandemi of course, itu tuh benar-benar orang-orang kalau mau bikin kartu kredit dia harus dicek dulu rumahnya, harus dicek dulu perbankannya dan sebagainya macamnya. Jadi emang agak ribet. Jadi oke deh, akhirnya Lina ini setuju untuk bertemu dengan Reza nih untuk ngomongin kartu kreditnya. Awalnya Reza tuh pengen ketemu Lina itu di rumahnya gitu, tapi karena memang di depan itu adalah toko bangunan dan Lina ini kayak merasa kalau misalnya di jam-jam toko bangunan tuh papanya pasti sibuk, banyak banget truk yang datang ke toko bangunan tersebut dan jadinya rame dan gak kondusif. Akhirnya Lina janjian bertemu dengan Reza di Starbucks. Pas Lina udah sampai Starbucks, dia ini kaget lah. Kok Reza ini kelihatannya muda banget ya perawakannya, nggak seperti yang dia duga. Ya karena suara Reza ini berat, jadi dia duganya kayak ini bapak-bapak umur 30-40 tahun lah. Perawakan Reza ini juga adem banget dilihatnya, hidungnya itu mancung, bibirnya tipis, matanya juga lebar, dibalut dengan kacamata kotak warna hitam. Tinggi badannya sekitar 175 cm dan dengan kulit yang warnanya cerah. Pakaiannya juga rapi, tutur katanya juga halus, dan dia orang yang berpendidikan. Di sana mereka nih lanjut nih ngobrolin program kartu kredit, seperti yang dijanjikan ya. Dan Reza juga sempat menawarkan program dana tabungan gitulah.
Bisa aja ya Reza ini ya mencari kesempatan ya. Dia sempat-sempatnya nawarin program lain nih. Cuma sepanjang obrolan ini nih Lina ini nggak ada fokus-fokusnya sama kartu kreditnya. Jadi Reza ini kan ngulurin kertas nih kayak ngeliatin gitu. Ini loh Kak program-program. Lina itu nggak ngeliatin kertasnya geng. Dia tuh kayak ngeliatin muka Rezanya malah. Jadi semacam kayak salfok gitu Lina ini. Ih bisa aja kalau ada yang ganteng-ganteng tuh julid Lina ini ya. Dia tuh salvo karena harus diakui Reza ini orangnya ganteng banget dan bisa dibilang perawakannya tuh idaman dia banget. Ya udah nih, udah dari ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya Lina mendapatkan sebuah informasi kalau Reza ini umurnya 23 tahun. Dulu dia juga berkuliah di sebuah kampus swasta di Surabaya. Dia juga punya kedua orang tua yang kebetulan papanya bekerja di bank yang sama, sedangkan mamanya Reza ini mantan guru SMP gitu yang udah pensiun. Tapi setelah cross-check background keluarga, ternyata Lina ini menemukan fakta bahwa Reza ini bukan orang Cina seutuhnya. Maksudnya apa sih? Ternyata Reza ini adalah Ampiang, dimana dia adalah campuran Cina dan juga Jawa. Papanya Cina dan mamanya Jawa. Jadi bisa dibilang kalau orang ngomong tuh Ampiang. Sedangkan orang tuanya Lina itu dari dulu udah pernah ngobrol sama Lina bahwa kamu tuh harus cari yang pure Cina. Nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh dari Batak, dari campur Jawa, campur ini, campur itu nggak boleh. Harus pure Cina. Jadi bapaknya ini emang strict banget ya. Di situ baru Lina itu sadar bahwa oh my god, ini tuh kayaknya nggak bisa happening deh. Karena orang tuanya pasti udah nggak setuju. Apalagi muka Reza ini lebih condong ke Jawa manis. Meskipun kulitnya terang, tapi mukanya tuh nggak bisa dibohongi. Jadi singkat cerita orang tuanya Lina ini akhirnya setuju nih membuat kartu kredit. Dan di saat proses-proses pembuatan kartu kredit, biasanya nih ada proses yang namanya survei. Dimana seorang talent ini bakal survei kayak survei rumah, survei kayak tempat tinggal, hanya untuk cari tahu lah apakah orang ini mampu bayar apa enggak sih kartu kreditnya. Jadi semacam kayak uji kelayakan konsumen gitu loh. Jadi selama 2 minggu itu Lina itu nggak ada kayak ngechatin Reza sama sekali. Yang ada itu dia malah ngeliat WA story-nya si Reza, terus dia tuh kayak nge-reply gitu lah kayak bagus nih di mana nih kafenya atau makan apa nih. Gila bisa banget ya si Lina ini, dia tuh gercep banget nih kalau ngeliat cowok ganteng dia langsung hap. Ya udah nih sampai di hari H akhirnya si Reza ini datanglah ke rumahnya Lina. Jadi Reza ini datang ke rumah Lina sekitar jam 2 siangan gitu. Terus mamanya lah yang nyambut, terus kayak ngajak ke ruang tamu dan sebagainya. Sedangkan si Lina ini cuma bisa ngeliatin dari belakang dapur aja. Dia ngeliatinnya sambil kayak kesemsem, aduh gila dia masih ganteng aja ternyata. Jadi dia tuh nggak mau kayak terkesan di depan mamanya kalau memang si Lina ini lagi ngebet banget buat ketemu sama si Reza. Pas udah pulang, udah jabat tangan, udah tanda tangan semua dokumen, dia buru-buru banget nih lari dari dapur pergi ke ruang tamu buat pura-pura membukain pintu lah buat Reza. Jadi seolah-olah kayak dia tuh anak yang baik, teladan, kayak mama udah aku aja yang buka pintunya. Seolah-olah kayak Lina ini baik banget sama mamanya. Nyatanya enggak. Dia cuma pengen menghabiskan sedikit waktu bersama Reza. Di sana Reza ini ngobrol akhirnya. Dia bilang begini. Baik juga ya mama kamu, kalem gitu orangnya. Iya, mama aku tuh malaikat di keluarga ini. Hahaha. Iya, kayak anaknya dong. Karena obrolan Reza itu akhirnya Lina ini mencobalah membuka kesempatan kedua, ngebuka hatinya lagi buat ngechatin Reza. Awalnya dia tuh cuma kayak nyepik-nyepik aja, kayak udah pulang kantor, udah nyampe kantor, dan segala macamnya. Tapi dari omongan sederhana itu malah berujung keterusan. Di hari yang sama jam 5 sore, ada abang-abang Gojek yang datang nih, bawa 2 gelas chat time gitu. Di situ kan Lina heran, kan Lina nggak pesen chat time ya? Tapi ternyata bapak Gojeknya bilang kalau itu dari Reza. Reza ngirimin chat time ini. Lina langsung kaget dong, dia langsung kesemsem gitu. Tapi dia masih positive thinking kayak, oh mungkin karena aku udah jadi nasabah kali ya, jadi ini kayak complimentary aja gitu. Dari sana Lina langsung WhatsApp si Reza, dia bilang thank you. Terus di sana Reza menjawab kayak, aku nggak tahu kamu suka minuman apa, tapi ketika kamu di Starbucks tempo hari, itu aku ngeliat kamu suka minum semacam refresher gitu loh, kayak minuman yang manis-manis rasa buah gitu. Jadi aku beliin yang sekiranya kamu suka. Oh my god, so sweet banget gak sih Reza ini, dia peka.
gitu. Bisa nggak sih PDKT-an kita tuh peka gitu? Dari sana juga Lina ini sering banget dikirimin makanan-makanan juga sama Reza, dikirimin gojek-gojekan juga sama Reza. Sering banget mereka keluar malam Sabtu Minggu. Ya udah, sejak dari sana hubungan Lina sama Reza ini makin erat banget. Di pertengahan Januari, papanya Lina ini mulai curiga dengan gerak-gerik Lina yang biasanya pulang Sabtu, terus pulangnya selalu malam, terus nggak pulang ngampus tepat waktu, terus banyak banget kiriman makanan yang datang ke rumah, seminggu itu bisa 2 kali juga, dan basi banyak lagi. Di sana papanya Lina itu sempet marah ya, sempet ngoceh gitu, kayak ngapain sih kayak kamu tuh ngegojek setiap hari gitu. Tapi di situ Lina tuh marah dan emosi, kayak papanya tuh nuduh dia banget. Lina tuh nggak pernah pesan makanan online ya, tapi temen Lina nih yang ngirim. Teman siapa yang ngirim makanan? Reza yang ngirim. Sejak kapan Lina punya pacar? Sudah papa bilang ya, tidak boleh pacaran sampai lulus kuliah. Fokus kuliah dulu baru pacaran. Sekarang kamu bilang ke Reza, buat jangan ngirim makanan lagi. Kita tuh keluarga mampu. Malu tahu dikasih makanan orang lain, kayak nggak bisa beli sendiri aja. Reza itu teman Lina, bukan pacar Lina. Papa ini negatif banget sih. Dan karena ultimatum papanya, Lina tuh makin pintar yang namanya sembunyi-sembunyi buat pacaran ya. Yang biasanya dia dijemput di depan rumah, sekarang dia dijemputnya di depan gang. Depan gang, bukan di panggang. Dia dijemputnya di depan gang rumah, terus dia itu makin pintar ngelesnya. Dia bilang, oh temen cewek aku nih pak yang ngantar aku, yang jemput aku. Kalau misalnya dia pulangnya telat dari kampus, dia bilang, oh ada tugas lah, ada inilah, ada itu. Biasalah kalau misalnya anak muda tuh lagi jatuh cinta tuh akal bodohnya tuh bodoh. Ini nggak boleh kalian tiru ya, karena cerita-cerita kayak gini tuh endingnya biasanya jelek banget. Nah, ini aku sambil make upan dan di sana itu ada kaca, jadi jangan kaget kalau misalnya aku terus-terusan ngeliat ke sana, oke? Oke, kita lanjut nih ceritanya. Nah, hubungan percintaan mereka ini berjalan mulus banget, kurang lebih kayak 3 bulan lamanya gitulah. Lina juga notice kalau misalnya Reza ini orangnya sweet banget. Dan benar-benar serius menjalani hubungan ini. Karena sering banget nih Reza nih bahas tentang pernikahan dan tentang kayak keluarga besar. Dia sering banget ngebahas-bahas kayak gitu. Contoh nih ya, nih Reza nih, dia baru 3 bulan pacaran, dia tuh udah omonginnya pernikahan, masa depan gitu. Dia serius banget sama Lina. Gimana kalian? Jadi diseriusin apa enggak? Sampai suatu hari ini, Reza ini mengundang Lina untuk ketemu orang tuanya gitulah di salah satu restoran di dalamnya hotel. Kok ketemuannya di hotel sih? Iya, jadi Reza ini dapat kayak semacam voucher menginap dari tempat kerjanya di hotel buat 2 kamar selama 1 malam gitulah. Karena dapatnya 2 voucher nginepnya di 2 kamar yang berbeda, akhirnya nih Reza ini ngajak Lina dan juga mama papanya nih buat nginep di sana. Lina sebenarnya tuh maju mundur banget nih. Dia nggak pernah yang namanya ketemu orang tua pacar sama sekali. Tapi Lina membulatkan tekad karena cepat atau lambat dia pasti harus ketemu dong sama orang tuanya Reza. Sampai-sampai dia harus berbohong nih ke orang tuanya sendiri dan bilang kalau dia harus menginap di rumah teman ceweknya buat nyelesain tugas akhir semester. Lagi-lagi ini jangan kalian tiru ya. Ini tuh contoh yang nggak baik. Jadi jangan kalian coba-coba nipu orang tua kalian demi nginep hotel sama pacar kalian. Jangan. Orang tuanya nggak ada rasa curiga sama sekali dan malah setuju dan mengizinkan Lina untuk pergi menginap. Singkat cerita, Lina bertemu dengan orang tuanya Reza dan sesuai dengan cerita Reza bahwa papa Reza ini orangnya Chinese, sedangkan mamanya dia itu keturunan Jawa Lamongan gitulah ya guys. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kedua orang tua Reza ini sapul banget, obrolannya nyambung dan ramahnya luar biasa. Mereka sangat welcome banget dengan kehadiran Lina, bahkan obrolannya tuh nyambung dan mereka tuh ramah banget lah intinya. Di hotel itu Lina tidur 1 kamar sama mamanya Reza, sedangkan Reza ini tidur dengan papanya di kamar yang lain. Setelah masukin koper ke dalam kamar, orang tua Reza ini turun ke bawah buat duduk-duduk di restoran hotel, sedangkan Lina masih di kamar sambil merapikan tas yang dia bawa. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu kamarnya Lina. Dan Lina membukakan pintu dong. Ternyata itu Reza yang ngetok. Loh, aku kira kamu ikut ke restoran. Nggak ikut, aku mau cas HP dulu, lowbat nih. Ya udah, nanti pergi sama aku aja nyusul mereka di bawah. Nanti nggak enak lagi sama orang tua kamu. Lalu Reza menarik tangannya Lina dan mengajaknya ke kamar sebelah.
Lina udah bertanya nih, mau ngapain? Baju aku di sini masih berantakan nih. Tapi Reza ini justru langsung mengunci pintu kamar dan langsung nyium bibirnya Lina. BTW pintu kamarnya dia sama papanya ya, bukan pintu kamarnya Lina lagi ya. Dan kalian pasti udah tahu apa yang terjadi setelahnya. Jadi aku nggak bakal cerita, pokoknya ada adegan 18 plus lah di sana yang mereka lakukan. Pokoknya adegan mama papa itu adalah adegan pertama kali yang Lina lakuin. Dia nggak tahu Reza udah ngelakuin berapa lama, tapi Lina baru ngelakuin itu pertama kali ya sama Reza itu. Disclaimer aja, kalian tidak boleh mencontoh perbuatan ini. Tidak boleh mencontoh, apalagi kalau kalian belum menikah, kalian tidak boleh melakukan hubungan seperti itu di luar pernikahan. Lina itu ngerasa bersalah banget karena dia itu nggak menjelaskan hubungan yang sebenarnya ke orang tuanya. Sedangkan di satu cerita, Reza ini cerita semua ke mama papanya dan orang tuanya sangat nge-welcome si Lina. Ini semacam nggak adil lah buat Reza. Dan di satu sisi mereka juga udah melakukan hubungan badan kan. Jadi cepat atau lambat ketika mereka menikah kelak, ya orang tuanya juga harus tahu dong. Jadi keesokan harinya, sampai di rumah, Lina mengakui semua perbuatannya. Dia menjelaskan dari awal hubungannya dengan Reza yang sudah berjalan 3 bulan lamanya. Dan kalau kemarin itu dia bukan pergi ke rumah teman, melainkan dia nginep di hotel bersama orang tuanya Reza dan juga Reza. Dia juga cerita kalau orang tuanya Reza itu sangat welcome dan menerima Lina seutuhnya. Lina itu juga sempat nunjukin kayak semacam foto yang mereka ambil selfie berempat buat sebagai tanda lah buat orang tuanya kalau Lina ini nggak tinggal berdua kok sama Reza di hotel, dia berempat sama orang tuanya juga. Lina tuh mikir dengan kejujuran yang dia buat, orang tuanya tuh bakal memaafkan dia gitu loh, terutama papanya ya. Tapi ternyata enggak. Di sana papanya Lina itu marahnya bukan main. Kamu tuh anak perempuan satu-satunya, jangan sembarangan. Seperti nggak ada harga dirinya sama sekali. Papa udah bilang, nggak boleh pacaran ya jangan pacaran. Mulai sekarang nggak boleh keluar lagi di hari Sabtu dan Papa nggak mau dengar nama Reza lagi. Kalau kamu nggak mau nurut, angkat kaki kamu keluar dari rumah ini. Aku tuh udah besar, masih aja Papa atur-atur kayak anak kecil. Sebenarnya Papa itu sayang nggak sih sama Lina? Lina tuh udah emosi banget kan ya, jadi dia itu buru-buru masuk ke dalam kamar dan ngebanting pintu kamar lalu dia kunci dari dalam. Disusul sama suara gedor-gedoran nih dari papanya Lina yang terus manggil namanya Lina. Lina, buka pintunya. Kamu tuh jadi anak jangan kurang ajar. Lina yang masih terbawa emosi menolak untuk membuka pintu. Yang ada dia malah tidur sambil memakai headset dengan volume yang maksimal sambil menutupi badannya dengan selimut. Besok-besoknya Lina ini enggan lagi ketemu papanya. Dia sengaja keluar dari kamar setelah toko dibuka dan ke kampus tanpa berpamitan. Tapi Lina ini tipe anak yang rebel ya. Meskipun udah dilarang, dia tetap curi-curi waktu buat ketemu Reza sepulang dari kampus. Sampai suatu hari sepulang kampus, Reza ini ngajak Lina buat makan mie ayam yang terkenal di Surabaya Barat gitulah. Lina mau-mau aja dong, jadi dia pergi makan dan pulangnya Reza membungkuskan 2 mie ayam untuk orang tuanya Lina nih. Tapi di perjalanan pulang, hujan tuh deras. Turun membasahi Lina sama Reza yang motoran. Kasian banget ya. Di sana mereka nggak membawa jas hujan, jadi Reza berniat untuk menepi, tetapi Lina itu menolak. Jalan aja, aku nggak boleh pulang malam lagi. Yang ada nanti aku diusir dari rumah. Tapi Reza bersikeras membawa Lina pulang dengan alasan rumahnya dekat dari kampusnya Lina dan tidak memakan waktu lama ke sana. Dan benar aja, ternyata rumahnya Reza ini nggak jauh dari kampusnya. Cukup 5 menit pakai motor itu udah nyampe. Besokan harinya Lina itu ngerasa kayak badannya itu sakit semua. Pegel-pegel sama perutnya tuh mual. Di pagi itu mungkin ada 10 kali dia bolak-balik ke kamar mandi buat muntah karena saking dia itu badannya nggak enak banget, kayak menggigil, mual, sakit kepala juga gitu. Jadi karena kejadian itu berlangsung selama 3 hari dan minum minuman obat dari apotek nggak mempan, akhirnya mamanya inisiatif nih buat ngebawa Lina ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter ini memeriksa nih kondisinya Lina, sekaligus ngambil cek darahnya Lina. Siapa tahu nih ada kayak penyakit berat atau penyakit lainnya yang mereka nggak tahu. Sekaligus berjaga-jaga, siapa tahu ada penyakit dalam. Di hari yang sama, sekitar sore jam 3-an, Lina dan mamanya masuk kembali ke ruang dokter untuk diberi keterangan tentang hasil cek darah yang mereka lakukan.
Di sana dokter nunjukin 2 lembar kertas gitu yang di staples. Di sana tuh kayak ada macam-macam penyakit kayak HIV, hepatitis. Di situ ada tulisannya tuh negatif atau positif. Di sana negatif kayak HIV negatif, hepatitis negatif, segala macam penyakit darah negatif gitu. Lalu dokter ini berkata, "Tenang aja Bu, Lina tidak memiliki penyakit serius. Mungkin karena ini minggu pertama, makanya mual dan muntah akan lebih sering terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, akan hilang sendiri kok." "Hah? Maksudnya apa dok minggu pertama?" Lah, Ibu sama Lina belum tahu. "Belum tahu apa dok?" Anak Ibu ini sekarang sedang mengandung, dan sekarang masih di minggu-minggu awal. Makanya wajar jika terjadi mual-mual ekstrim. Lina sama mamanya nggak percaya dong. Mereka bersikeras banget nih kalau misalnya Lina nggak hamil. Lalu dokter menyarankan Lina untuk membeli test pack yang ada di rumah sakit itu. Ya udah, dari sana Lina beli 2 test pack dan langsung dia coba di rumah sakit itu saat itu juga. Dan benar, di 2 test pack itu Lina dinyatakan hamil. Di situ perasaan Mama Lina tuh benar-benar hancur banget. Didorong sama rasa tidak percayanya Lina yang benar-benar masih denial. Aku nggak mungkin hamil, kayak gitu. Sepanjang perjalanan pulang, Mama Lina itu terus nangis sambil nyetir. Tidak ada satupun kata yang dia keluarkan kecuali rasa kecewanya dia. Dan Lina hanya bisa meminta maaf sepanjang perjalanan. Ketika sampai di rumah, ternyata toko ini kondisinya belum tutup. Papa Lina masih melayani 3 pelanggan nih. Mukanya bingung keheranan ketika ngelihat Lina dan mamanya masuk ke dalam rumah dengan kondisi menangis. Papa Lina panik dan menutup toko lebih cepat. Sampainya di kamar, Mama Lina menjelaskan semua yang terjadi dan ngasih tahu kabar bahwa Lina itu hamil. Di sana Papa Lina nggak marah sama sekali, bahkan nggak bicara apa-apa. Dia duduk di pojokan kamar dengan tatapan kosong, sedangkan Lina terus menangis karena dia tahu papanya pasti kecewa banget. Karena anak satu-satunya yang papanya jaga ternyata malah rusak. Di hari yang sama, orang tua Lina nelpon nih Reza untuk segera datang ke rumah. Dan Reza itu seneng banget di saat itu. Dikiranya akhirnya papa mamanya Lina itu mau menerima keberadaan dia dan kayak mau diundang makan-makan gitu loh. Reza ini otaknya masih polos gimana gitu. Tapi kalau dia polos, dia nggak akan ngambilin anak orang nggak sih? Atau emang dia pura-pura polos? Bahkan saking senengnya sempet banget si Reza ini bawain martabak manis dong ke rumah kayak dengan muka yang sumringah gitu kayak Hai Om, hai Tante. tapi betapa kagetnya Reza ketika dia masuk ke dalam rumah, orang tuanya Lina itu menunggu di depan ruang tamu nih guys, dengan mata sembab dan wajah yang marah. Di sana Papa Lina memberitahukan semuanya dan Reza pun ikut menangis. "Saya akan bertanggung jawab kok Om, Tante. Besok saya akan meminta kedua orang tua saya untuk datang ke sini dan melamar Lina. Tapi mohon maaf dulu Om, Reza nggak bisa merayakan pernikahan yang besar karena tabungan Reza belum mencukupi. Apa boleh dilakukan pemberkatan di gereja dulu?" "Sesanggup Reza saja, yang penting Reza mau bertanggung jawab." Suasana yang awalnya begitu mencekam dan berat bagi keluarga Lina perlahan-lahan menjadi sesuatu yang surut dan tenang. Mama Lina mengundang Reza untuk makan di rumah dan mengajak bicara. Ya mau nggak sih kalau aku bilang, karena orang tua Lina kan harus mau menerima Reza. Gimana pun nanti dia bakal jadi mantu nih. Sebenarnya ada kelegaan nih di hatinya Lina karena pada akhirnya orang tuanya mau menerima Reza meskipun caranya salah. Keesokan harinya, Lina menelpon Reza buat nanya, "Jam berapa sih kamu mau datang ke rumah?" Dan Reza bilang bahwa jam 4 dia sudah sampai ke rumah Lina bersama kedua orang tuanya. Dia sengaja ngambil cuti nih setengah hari buat melamar Lina. Ya udah dong, setelah dari sana di hari itu orang tua Lina nih seneng banget bakal kedatangan orang tuanya Reza. Mereka bersih-bersih rumah, mamanya Lina sempet kayak beliin kue-kuean gitu buat ditaruh di meja di ruang tamu, dan masih banyak lagi. Sampai jam 6 malam Reza ini masih belum datang juga. Lina akhirnya kayak desperate, dia ngehubungin nomornya Reza, tapi ternyata nggak diangkat. Chat WA-nya juga cuma centang 1 nih. Dari situ Lina baru paham kalau Reza memblokir nomornya Lina. Spontan Lina waktu itu panik banget. Dia spontan ngajak orang tuanya, "Ma, Pa, yuk kita ke rumahnya Reza." Mumpung aku masih inget di mana rumahnya dia. Sampai di rumahnya Reza, di sana lampu teras tuh masih nyala, tapi nggak ada mobil dan juga motor di rumah tersebut.
Lina ngebunyiin bel di rumah dan berteriak memanggil namanya Reza. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sampai ibu-ibu tetangga di sebelah rumah itu keluar rumah saking berisiknya. Cari siapa, Dek? Saya nyari Reza, Bu. Apa dia ada di rumah? Reza? Oh, saya kurang tahu sih. Tapi dari siang keluarga mereka sudah pergi. Pergi kemana, Bu? Apa Ibu tahu? Saya nggak tahu pasti, tapi sepertinya mereka lagi pindahan. Karena ada box-box besar yang diangkut. Mohon maaf ya sebelumnya, bukan Ibu mau ikut campur. Tapi tahun lalu ada perempuan hamil yang datang ke rumah ini dan mencari laki-laki bernama David. Sampai perempuan itu melempar batu ke dalam rumah dan berteriak dari luar, heboh banget sampai waktu itu ketua RT harus ikut campur. Lina yang hatinya makin hancur akhirnya dia pingsan di tempat. Ketika bangun, Lina tuh masih benar-benar terluka banget hatinya. Cinta pertamanya justru pergi di saat Lina lagi jatuh-jatuhnya. Lina mencoba menelpon mamanya Reza dan nomornya tidak aktif. Nggak putus asa sampai di situ, Lina juga mencari Reza di tempat kerjanya, tapi nggak ada. Nggak ditemukan sama sekali Reza di situ. Dia cari ke seluruh cabang bank, tapi tidak ada pencerahan sama sekali. Dia malah nemuin Reza-Reza yang lain. Perasaan Lina waktu itu hancur banget, hancur total. Kalian nggak tahu rasanya. Dia lagi hamil muda, perasaannya lagi mood swing, ditambah keberadaan dari bapak anaknya ini yang nggak ditemukan. Benar-benar sedih banget sih waktu itu, Besti. Waktu si Lina ini cerita ke aku, keadaannya benar-benar dia itu nangis, nggak berdaya, bahkan dia hampir pingsan waktu cerita karena perjuangannya luar biasa buat nyari si Reza yang anjing ini. 2 bulan setelahnya, Lina datang lagi ke rumah Reza dan di sana ada tulisan rumah dijual oleh salah satu agen properti. Lina nelpon nih akhirnya nomor agen properti di banner itu, seperti calon pembeli nih yang pura-pura tertarik buat ngebeli rumah yang ada di sana. Akhirnya agen properti yang namanya Sienna ini setuju untuk bertemu dengan keluarganya Lina nih buat survei rumah. Di sana Papa Lina ini berusaha untuk meminta nomor telepon pemilik rumah. Tapi Sienna itu nggak bisa ngasih nomor telepon pemilik rumah sembarangan karena ada kode etik yang harus dia jaga. Tapi di sana Papa Lina ini nggak putus asa melihat kondisi Lina yang semakin lemah dan terus mikirin di mana keberadaan Reza. Akhirnya Papa Lina menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka jujur dengan bilang sebenarnya mereka ini nggak datang untuk membeli rumah, tapi meminta pertanggungjawaban kepada sang pemilik rumah. Papa Lina menawarkan uang 5 juta rupiah ke Sienna agar dia mau memberikan kontak dari pemilik rumah. Tapi karena kasihan dengan kondisi Lina dan Sienna itu juga perempuan, akhirnya dia memberikan nomor telepon itu secara cuma-cuma. Di sana Sienna memberikan 3 nomor berbeda dan membeberkan sebuah fakta yang begitu mind-blowing. Sebenarnya pemilik rumah ini sepasang suami istri dengan 1 orang anak laki-laki. Dari awal tahun, mereka sudah merencanakan untuk pindah dan sudah ngasih rumahnya untuk dijual. Keluarga mereka ini sangat tertutup dan enggan basa-basi. Jadi aku susah nih buat ngorek informasi dari mereka. Informasi tersebut berbeda 180 derajat dengan apa yang Lina tahu dari keluarga mereka yang begitu ramah, ekstrovert, nyaman banget buat cerita, dan begitu friendly. Reza juga nggak pernah bilang dan cerita tuh kalau memang rumah itu mau dijual dan mereka mau pindah. Akhirnya Lina berusaha memberi kartu SIM baru dan menghubungi 3 nomor tersebut. 2 nomor yang ditelepon tidak menjawab, sedangkan ada 1 nomor yang mengangkat telepon. Dari ujung telepon terdengar suara wanita yang sangat familiar seperti suara mamanya Reza. Berbekal dari ceritanya Reza tentang mamanya dan juga dari pengalaman mamanya yang diceritakan di dalam hotel waktu itu, akhirnya Lina memutuskan untuk berpura-pura menelpon sebagai mantan murid yang bersekolah di sekolah di mana Mama Lina mengajar dulu. Iya Bu, kami mau mengadakan reuni sekolah nih, udah lama kami ingin berkumpul kembali bersama Bapak dan Ibu guru juga. Oh, boleh, nomor ini ada WA-nya kok, nanti kirim detail reuniannya di WA saja ya. Ngomong-ngomong Bu, keluarga Ibu sehat? Sehat kok, anak Ibu sekarang kesibukannya apa? Oh, Kevin baik-baik saja, sekarang dia lagi bekerja di luar kota. Seketika itu, keadaan menjadi sangat hening. Lina bingung, kenapa tiba-tiba anaknya bernama Kevin? Bukannya nama anaknya Reza. Halo? Iya Bu, maaf sinyalnya putus tadi. Loh, Kevin sekarang kerja di mana ya?
Telepon hening kurang lebih 10 detik. Kamu tahu nomor ini dari siapa? Saya taunya dari... Lalu telepon pun dimatikan. Sejak saat itu, Lina tidak bisa menghubungi kembali 3 nomor tersebut karena 3 nomor itu tiga-tiganya sudah memblokir nomornya Sienna. Dan sejak saat itu, Sienna mencoba menghubungi dengan nomor yang baru, tetap tidak diangkat. Sehingga tidak ada harapan lagi bagi Lina untuk mengetahui di mana Reza dan keluarganya lagi sampai detik ini. Lina juga sudah mencari ke berbagai sosial media seperti Facebook dan Instagram untuk mencari identitas Reza yang sebenarnya. Dan hasilnya tetap nihil. Bahkan mereka sempat membawa foto Reza ke semua orang yang baru dia temui. Siapa tahu aja ada yang kenal sama Reza. Karena mukanya dia kan nggak terlalu pasaran. Tapi sampai saat ini, 4 tahun sudah berlalu, semua clue yang ada sudah mencapai jalan buntu. Masih banyak pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Sampai sekarang anak Lina sudah berusia 4 tahun lebih dan orang tuanya lah yang membantu untuk menjaga dan merawat anaknya setiap harinya. Sekarang Lina sendiri sudah menyandang gelar single mother dan bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan. Sampai sekarang rasa sakit yang menghantui Lina masih sama seperti rasa sakit yang dialami 4 tahun yang lalu. Dan pertanyaan tentang identitas asli Reza, ayah dari anaknya, sampai detik ini belum terungkap. Itu tadi cerita dari Lina. Terima kasih Lina sudah mau membagikan cerita yang sangat mengharu biru dan banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik dari ceritanya Lina. Dan buat kalian juga yang ingin mengirimkan cerita, bisa kalian kirim ke email di bawah ini. Dan terima kasih juga untuk kalian. Terima kasih udah mau menonton video ini sampai akhir. Tolong kasih like dan subscribe-nya, dua-duanya gratis, jadi kalian gak ketinggalan video-video cerita dan curhat-curhat lainnya yang bakal aku upload setiap minggunya. Terima kasih udah mau nonton dan bye-bye, see you next time.